Shalom, selamat malam para pendengar Radio Indonesia Madu dimanapun saat ini Anda berada. Saya berjumpa lagi dengan saya Ibu Madianti dengan acara Mimbar Kristen pada malam hari ini. Kita akan mulai dan kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam bacaan surga, dikuduskan namamu dan kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Engkau sudah memberi damai sejahtera, sukacita, kesempatan untuk kami bisa mendengar firman-Mu kembali pada malam ini. Mimbar Kristen yang masih Engkau berikan kesempatan untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu, kabar sukacita untuk semua pendengar-pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai Mimbar Kristen pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat malam ini kita akan mengambil tema Yesus Kristus Juru Selamat kita. Wah, puji Tuhan, haleluya. Pada bulan Desember ini kita umat Kristiani, anak-anak Tuhan, merayakan hari sukacita, yaitu Natal, yang setiap bulan Desember kita rayakan sebagai sukacita kita menyambut juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca pada ayat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oh, puji Tuhan, haleluya saudara. Pada malam ini Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sudah jelas sekali saudara bahwa saat ini kita diberikan hadiah, yaitu juru selamat sebagai untuk kehidupan kita mendatang. Jadi pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari dalam terjemahan Yunani saudara, tertulis ego eimi hei hados, dan bisa diterjemahkan secara harfiah berarti aku dan hanya aku adalah jalan itu. Dalam secara harfiah saudara ya. Kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia saudara. Dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan mengatakan I am the way. Dalam present tense berarti bahwa Yesus Kristus ini adalah satu-satunya jalan menuju Allah sampai sekarang ini dan sampai selama-lamanya saudara. Puji Tuhan saudara. Sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke surga saudara. Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di alam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara. Jadi bersyukurlah saudara kalau kita bisa mengenal Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah juru selamat hidup kita saudara. Kita orang-orang yang dipilih, kita orang-orang yang ditunjuk kepada Tuhan, kita orang-orang spesial yang kita bisa menerima kehadiran Tuhan sebagai juru selamat kita saudara. Karena banyak orang manusia saudara, mereka tahu kebenaran saudara, tapi dia tidak percaya saudara. Dikatakan dalam Alkitab, walaupun tidak melihat tapi kita percaya, itulah iman saudara. Saat ini dibukakan pada kita bahwa jalan itu hanya kepada Tuhan Yesus saudara. Tidak ada orang lain. Di bawah kolong langit itu pun tidak ada nama yang diberikan kepada manusia olehnya yang dapat diselamatkan selain Tuhan Yesus saudara. Sungguh berharganya kita sama Tuhan diberikan anugerah itu untuk bisa menerima keselamatan dari Tuhan.
Allah yang sudah mengirim juru selamat kepada kita, saudara. Karena memang kita orang-orang yang berdosa, saudara, yang perlu diselamatkan. Tanpa Dia kita tidak memiliki keselamatan, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saudara pendengar yang berbahagia, kekristenan menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju mengenal Allah yang sejati. Seperti yang ditulis Alkitab. Pernyataan itu, saudara, berarti menyatakan bahwa kekristenan dan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang spesial, saudara. Unik, saudara. Jadi kata unik itu, saudara, berarti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya lain daripada yang lain, saudara. Tidak ada persamaan dengan kata lain atau khusus, saudara. Yang tadi saya katakan spesial. Jadi keunikan-keunikan yang dalam kekristenan itu diyakini oleh kita semua bahwa hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada Allah, ya saudara. Jadi hal apakah, saudara, yang memperkuat bahwa, yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah? Yaitu satu, saudara, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Pribadi yang memiliki hidup yang kekal adalah Allah sendiri, saudara. Keselamatan itu hanya di dalam Dia, saudara. Itulah fokus pemberitaan Injil para rasul dan dalam gereja mula-mula, saudara. Dikatakan berkali-kali bahwa Dia adalah jalan itu sendiri, saudara. Jadi mari, saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan memang kenyataan juga seperti itu, saudara. Jadi memang manusia diberikan satu jalan untuk menuju ke surga, yaitu satu-satunya hanya lewat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, saudara. Dan di bawah kekuasaan Tuhan Yesus, saudara, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Allah, yaitu Dia menyebut dirinya sebagai anak Allah, yang berarti Ia memiliki sifat yang sama dengan Allah. Seorang anak, saudara, pasti memiliki sifat yang sama atau yang sama, esensi yang sama dengan ayahnya, saudara. Ya, jadi makanya ada suatu keluarga, pasti anaknya tuh kayak niru bapaknya. Ya memang keturunannya, saudara, memang sama, saudara, anak dengan Bapa, saudara. Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, saudara, "Aku dan Bapa adalah satu," saudara. Jadi Tuhan Yesus itulah Allah sendiri, saudara. Tuhan Yesus juga Bapa itu sendiri, saudara. Dan barang siapa melihat Aku telah melihat Bapa. Jadi satu, saudara. Jadi jangan bingung, saudara, sebagai anak Tuhan, saudara, kita sebagai orang-orang Kristiani, kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Mereka adalah satu, saudara. Satu kesatuan yang kudus. Bahwa Tuhan Yesus itulah Bapa juga sendiri, saudara. Bapa itu sendiri yang menyembah dengan firman Tuhan. Dikatakan juga di dalam Ibrani 4 ayat 15b, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Meskipun dalam kemanusiaannya Dia menjadi manusia, tapi tidak sekalipun satu pun Dia melakukan dosa, saudara. Bukti-bukti sebagai Tuhan Yesus adalah juru selamat, jalan kebenaran adalah Yesus, yaitu menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, saudara. Pada saat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, saudara, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bahkan pada saat Dia berkata, "Dosamu telah diampuni," saudara. Sampai orang-orang Farisi dia terheran-heran, siapakah Dia bisa mengampuni orang? Karena Dia memang Tuhan, saudara. Kita sebagai orang berdosa, hanya Tuhan yang bisa mengampuni kita, saudara. Seberapapun dosa kita seperti merah seperti gemisit, akan diubah menjadi putih seperti salju, saudara. Karena memang Tuhan yang berkuasa untuk
mengampuni dosa kita, saudara, tiada yang lain. Dikatakan juga sebagai bukti bahwa Tuhan adalah juru selamat pada saat dia mengubah nama Simon menjadi Petrus. Jadi mengubah seorang Simon menjadi Petrus, saudara. Penjala ikan menjadi penjala manusia, saudara. Sungguh luar biasa, dia mengangkat kita untuk menjadi lebih bermanfaat, saudara. Saat ini kita akan mencoba menyelidiki hati kita, saudara. Apakah saat ini kita sudah bermanfaat untuk kehidupan kita? Atau bahkan kita menjadi penalu, saudara, di keluarga kita, bahkan di keliling kita. Kita kehidupan hanya cuma begitu-begitu saja, saudara. Tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan, saudara. Mari, saudara, kita akan tilik. Kalau Simon bisa diangkat Tuhan menjadi Petrus, merubah Simon menjadi Petrus dan menjadi penjala manusia untuk memberitakan, menyelamatkan segala jiwa-jiwa untuk bisa datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk menjadi juru selamat kita, mari kita akan balas juga, kita bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dengan kehidupan nyata saat ini, saudara. Saat ini mungkin kita bekerja, saudara. Mari kita bekerja dengan baik, saudara. Mari kita bekerja dengan penuh integritas, dengan jujur, bisa dipercaya, saudara. Engkau yang masih sekolah, saat ini engkau mungkin tugas-tugas yang banyak. Saat ini mungkin engkau masih untuk melakukan segala tugas-tugas di sekolah. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, anak-anak. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Engkau yang menjadi hamba Tuhan, engkau yang menjadi jemaat, engkau apapun yang menjadi profesimu pada hari ini, mari kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat, saudara. Jangan sampai anak Tuhan itu menjadi batu sandungan, saudara. Itu jangan sampai dikatakan, jangan sampai meminta-minta, saudara. Biarlah kita berusaha dengan sekuat tenaga, biar kita tidak sampai meminta-minta. Oh, haleluya, puji Tuhan. Bukti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan juru selamat, saudara. Bahwa dia melakukan segala mukjizat-mukjizat yang belum pernah dilakukan untuk pada Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Sampai orang Farisi terheran-heran. Dan memang dialah Tuhan, saudara, bisa melakukan sesuatu yang tiada mustahil bagi Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Yang tadi, saudara, ya, jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Adalah satu, Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang kedua adalah Yesus Kristus harus menjadi manusia tanpa dosa tuh. Oh, saudara, luar biasa. Banyak yang bertanya, saudara, kenapa Tuhan kok jadi manusia, saudara? Karena sasaran penebusan itu adalah manusia berdosa seperti kita ini, saudara. Maka Allah harus menjadi manusia, harus turun ke dunia, saudara, untuk bisa menyampaikan segala kebenaran itu kepada manusia, saudara. Adalah sangat tidak mungkin apabila menyelamatkan manusia berdosa itu adalah sesamanya manusia yang berdosa. Jelas gak mungkin, saudara. Harus yang suci, saudara. Jadi sesama berdosa jelas gak mungkin untuk menyelamatkan satu sama lain. Jadi makanya Tuhan turun, Tuhan hadir di dunia ini untuk khusus, untuk spesial menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, saudara. Kita teringat ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Maka Allah lah yang berinisiatif pertama kali untuk turun ke Taman Eden untuk memanggil dan mencari mereka, dan bukan Adam dan Hawa dulu, saudara. Ingat, saudara, ya, saya kemarin sampaikan bahwa keselamatan adalah inisiatif dari Allah, saudara. Karena kita sangat berharga di matanya, saudara. Bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa hidup kita sangat berharga. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau
Bagi Dia kita sungguh berharga di hadapannya, saudara. Nah, sampai Dia turun ke dunia untuk kita menjadi serupa dengan Dia, saudara. Tidak ternoda, tidak tercacat. Kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga Tuhan. Jadi puji Tuhan, saudara. Saat malam hari ini, saat kita mau menyambut hari kemenangan, hari sukacita pada bulan ini, yaitu bulan Desember ini, yaitu kita merayakan hari Natal, saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini untuk menjadi manusia supaya bisa menyampaikan kebenaran itu yang sebenar-benarnya kepada manusia. Sehingga manusia tidak jatuh lagi dalam dosa lagi, sudah lebih parah lagi. Tapi mereka belum bertobat karena mendengar kebenaran itu, saudara. Saudara pendengar yang berbahagia, karena Yesus Kristus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang sekaligus menjadi manusia, yaitu tanpa dosa saat datang di dunia ini. Maka kita sebagai orang Kristen, saudara, meyakini dengan mantap dan sungguh, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat dan jalan menuju Allah ke Bapa surga, saudara. Jadi saudara, kalau saya bisa lukiskan, saudara, gambarkan ya, saudara, banyak jalan di dunia ini, tapi ada satu jalan yang di sana kita akan datang kepada Allah, saudara, yaitu jalan menuju ke surga, yaitu melalui hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi berbahagialah engkau, saudara, yang sudah mengenal Allah, yang sudah percaya kepada Allah, bahwa kita sebagai anak-anaknya sudah layak untuk mendapat keselamatan dari Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara. Juru selamat kita dengan rela datang ke dunia ini. Bahkan di dunia ini kalau disambut dengan baik, saudara, kita tahu Tuhan Yesus pada saat disalib, saudara, sedikit pun, sekalipun tidak membalas segala kejahatan yang manusia perbuat kepadanya. Saat diludahi, saat dicambuk, saat didorong, saat Tuhan hanya diam, saudara. Kalau saya ambil teladan Tuhan Yesus itu, saudara, mari, seberapapun manusia sudah menjahati engkau, saudara, sudah mendukakan engkau ingat segala pengorbanan Tuhan Yesus, sama sekali Dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Makanya ada satu Alkitab bunyi bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Karena itu yang sudah Tuhan teladankan bagi kita sebagai umat-umat Kristiani, saudara. Maksud, kalau ada orang Kristen, saudara, membalas jahat dengan jahat, dia bukan anak Tuhan, saudara. Tapi kalau kita sebagai orang yang tahu kebenaran, saat kita mendapat perlakuan yang jahat dari sesama kita, yang kita bisa lakukan hanya berdoa, saudara, untuk mereka. Tuhan ampuni, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Seperti Tuhan Yesus katakan pada saat di atas kayu salib, saudara. Jadi biarlah saat ini kita sebagai orang Kristen, saudara, kita sudah punya prinsip, kita sudah punya pegangan. Apapun yang dunia ini lakukan untuk kita, kita tidak akan membalas dengan kejahatan, tapi dengan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan, yang sudah berikan keteladanan itu bagi kita, saudara. Oh haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita akan mulai pada malam ini, detik ini, saudara. Engkau yang masih menyimpan kepahitan, engkau yang masih menyimpan kekecewaan, engkau yang masih menyimpan kemarahan kepada sesamamu, kepada keluargamu, bahkan dari teman sahabatmu, bahkan dari orang terdekatmu, mari engkau lepaskan segala kepahitan itu, saudara. Karena Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah perintahkan bahwa segala kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kalau engkau dipukul dengan tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jadilah, saudara, kita gak bisa membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita akan membalas dengan kebaikan. Dengan begitu engkau akan menunjukkan bahwa ada sinar
di hidupmu. Ada perbedaan, ada keunikan yang lain daripada yang lain di hidupmu. Bangko anak-anak Tuhan yang punya kualitas kerohanian yang baik, saudara. Karena banyak orang, saudara, kelihatannya memang rajin ke gereja, saudara. Udah mau sip berapa aja ikut, saudara. Jam ini, jam itu. Setelah dia keluar dari gereja, kehidupannya sama aja di luar, saudara. Gak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi diperlukan orang yang spesial, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara pendengar yang berbahagia, saya akan berikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan juru selamat, saudara. Dikatakan aku, yaitu Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, ya saudara, dari Tuhan Yesus ya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku kepada Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dalam maut ke dalam hidup. Oh, puji Tuhan, haleluya, saudara. Jikalau kita mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Dia mempunyai hidup yang kekal, saudara. Dia tidak turut dihukum, saudara. Puji Tuhan, itu dalam Yohanes 5 ayat 24, saudara. Ada juga, saudara, satu ayat yang akan membuat kita lebih untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, yaitu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa, saudara? Dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sungguh firman Tuhan hari ini begitu luar biasa, saudara, bahwa saat ini kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita mendatang, saudara. Saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita mendengar perkataannya, saat kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita akan memiliki kehidupan yang kekal, saudara. Dan kita percaya bahwa tidak ada di kolong langit pun, di bawah, dimanapun, hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, saudara. Jadi teguhkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu, saudara. Pada akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah undur dari Tuhan. Banyak mereka yang terhilang dari lingkaran dari Tuhan. Dari kemuliaan Tuhan dia menjauh, sehingga tidak ada kedamaian lagi dalam kehidupan mereka, saudara. Dan akhirnya pada akhirnya dia tidak mendapat keselamatan karena dia sendiri. Karena memang manusia diberi pilihan kepada Tuhan, saudara, menentukan jalannya. Kalau kita sudah malam ini, saudara, mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan kebenaran menuju ke surga, ke Allah Bapa, hendaknya telinga kita buka, hendaknya pikiran kita buka, hati kita akan buka. Kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang satu-satunya, tidak ada yang lain, saudara. Karena ingat, saudara, Tuhan Yesus tidak mau diduakan. Tuhan Yesus tidak mau engkau mendua, saudara. Dia mau engkau setia, engkau beriman, engkau teguh, engkau kuat tetap di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam pujian, dalam ayat yang lainnya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 24, saudara, dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak-anak Allah, yaitu siapa, saudara? Tuhan Yesus Kristus, bahwa kamu memiliki hidup kekal. Banyak, saudara, manusia atau seseorang, saudara, dia bingung, dia mati mau kemana gitu loh. Maka ya saudara ya, dia selama hidup dia mencoba untuk berbuat kebaikan, dia membuat, sedangkan untuk standar kebaikan kita tidak bisa memenuhi standarnya kepada Tuhan. Yang ada adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Gimana kita bisa mendapat anugerah keselamatan itu? Dengan kita tetap teguh bersama Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan,
Dia akan dikatakan tadi, kita nomor satukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan akan memberikan anugerah itu kepada engkau, saudara. Jadi kita akan mendapat kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Pada malam hari ini, saya sungguh bersyukur, saudara. Kita saat mau menyambut hari Natal yang akan Desember ini, mungkin dengan suasana yang berbeda, saudara. Mungkin tidak seramai-ramai dulu, dengan tidak banyak mungkin keluarga kita bisa berkumpul karena pandemi, saudara. Mungkin kita bisa mengadakan juga dengan sederhana saja, saudara. Tapi ingatlah, saudara, yang terpenting bukan yang keramaian atau dengan berkumpulnya atau dengan acara-acara yang gembira, bukan, saudara. Tapi dengan hati kita akan menerima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita sampai selama-lamanya. Jadi kita akan mendapat hidup yang kekal, saudara. Demikian, saudara, untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk mimbar Kristen pada malam hari ini, saudara, bahwa kita mempunyai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jalan satu-satunya menuju kerajaan surga adalah melalui Tuhan Yesus, saudara. Mari mulai saat ini kita tetap teguhkan hati, kita tetap beriman dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Kita tetap menjaga keselamatan itu, anugerah itu dari Tuhan. Dan percayalah, saudara, engkau sudah memilih jalan yang terbaik, yaitu percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Demikian, saudara, mimbar Kristen pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita boleh hari dari hari boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hati kita boleh tertuju selalu, pikiran kita boleh tertuju kepada Tuhan selalu. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk malam ini. Firman-Mu sungguh luar biasa, Tuhan, bahwa Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah jalan satu-satunya, jalan kebenaran dalam hidup kami, yang Engkau akan hantarkan kami menuju jalan ke surga, Tuhan. Dan kami bersyukur, dan kami percaya, dan kami mau menjadi anak-anak Engkau, ya Tuhan, yang selalu teguh, kuat, setia, hingga nanti Engkau datang kedua kali. Dan kami percaya kami akan menerima janji keselamatan, mahkota kehidupan untuk kami semua. Berkati anak-anak-Mu, pendengar yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini dimanapun mereka berada, Tuhan. Pendengar-pendengar Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun mereka berada juga berkati, Tuhan. Juga berkati Radio Republik Indonesia Madiun ini khususnya, Tuhan, yang sudah memberi wadah, tempat untuk kami bisa memberitakan firman-Mu, Tuhan. Berkati lebih maju lagi, Tuhan, dan berkembang. Terima kasih, dan kami serahkan di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar berbahagia, demikianlah mimbar Kristen pada malam hari ini, dan saya Ibu Madianti undur diri. Sampai jumpa pada waktu mimbar Kristen dengan berikutnya, dan saya Ibu Madianti mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.